Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dekan Yan Shaoze sedikit terdiam dengan hasil ini dan dia dengan cepat datang ke sisi Yu Hao. Bagaimana? Apakah dia baik-baik saja? Ekspresi Wang Dong'er setenang biasanya. Dia baik-baik saja. Dampaknya terlalu kuat dan dia pingsan karena tabrakan yang tiba-tiba. Dia akan pulih setelah beristirahat sebentar. Dekan Yan Shaoze memiringkan kepalanya dan berkata, latihan pertempuran hari ini akan berakhir di sini. Kalian bisa membawanya kembali untuk beristirahat sekarang. Ya, terima kasih Dekan Yan. Wang Dong'er mulai membawa Yu Hao di atas bahunya. Bebe, Susansi, dan He Chaito ingin membantunya, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan menolak. Mereka semua, Yu Hao digantung di punggungnya. Tangannya secara alami menggantung kendur di depannya dan keluar dari arena duel jiwa dengan ekspresi tenang di wajahnya. Mata cantiknya berangsur-angsur memerah setelah dia keluar melalui gerbang utama arena duel jiwa. Air mata mulai mengalir di matanya saat pikiran tentang apa yang baru saja terjadi berputar di kepalanya terus-menerus. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang telah terjadi, dia telah berinteraksi dengan Wang Qier berkali-kali dan kepribadian dingin Wang Qier memberi kesan kuat dan abadi kepada semua orang. Namun, ketika dia meneriakkan kata-kata terakhir itu, Wang Dong'er merasa seolah-olah ada palu yang berat menggedor dadanya. Yu Hao, kamu... Air mata menetes di pipinya tanpa suara dan Wang Dong'er mengambil langkahnya saat dia memeluk kaki Yu Hao dengan erat. Dia tidak ingin teman-temannya melihat sisi rapuhnya. Pikiran seorang gadis akan sangat berbeda dari seorang pria begitu pikirannya mulai masuk ke dalam jalan buntu. Wang Dong'er merasa seolah-olah tidak mungkin Yu Hao memiliki perasaan terhadap Wang Qier. Pada akhirnya, Wang Qier tampak lebih seperti Dewi Cahaya daripada dia, dan Wang Qier tidak kalah dengan dia dalam hal penampilan, figur atau kemampuan. Wang Dong'er tidak memiliki keunggulan dibandingkan Wang Qier kecuali waktu yang dia habiskan dengan Yu Hao lebih lama. Wang Dong'er sangat percaya bahwa Yu Hao menyukainya, namun itu tidak berarti dia tidak bisa menyukai orang lain pada saat yang sama. Paman keduanya mengatakan sebelumnya bahwa pria pada umumnya mampu memiliki kasih sayang yang murah hati. Tapi aku tidak bisa menerima ini. Aku harus menjadi satu-satunya orang yang ada di hati kekasihku. Dia mulai terisak-isak, bahkan lebih tak terkendali saat dia terus berpikir ke arah ini. Tidak mungkin dia bisa menerima berbagi kekasih dengan orang lain. Yu Hao masih tidak sadarkan diri, atau jika dia tahu apa yang difikirkan Wang Dong'er, dia akan memberitahunya dengan putus asa. Wang Dong'er membawa Yu Hao kembali ke paviliun Dewa Laut. Sebelum dia menempatkannya di tempat tidur, dia melepas pakaian luarnya dan membantunya membersihkan wajahnya dan merawatnya sehingga dia bisa tidur lebih nyaman. Wang Dong'er mengambil kursi dan duduk diam di sampingnya. Air matanya tidak lagi mengalir, tetapi ekspresinya masih gelap seperti biasa, dan gambar Yu Hao berinteraksi dengan Wang Qier bergema terus-menerus dalam benaknya. Hati Wang Dong'er menjadi semakin bingung dan tidak teratur semakin dia memikirkannya, karena dia yakin bahwa Wang Qier memandang Yu Hao secara drastis berbeda dari bagaimana dia memandang orang lain. Meskipun matanya tidak bisa digambarkan bergairah, setidaknya itu tidak sedingin biasanya. Dia teringat ketika dia menemukan mereka di dalam hutan Stardo, dan ketika Wang Qier berbaring di paha Yu Hao. Apakah mereka
mengembangkan perasaan sejati satu sama lain melalui penderitaan. Wang Dong'er sebelumnya tidak terlalu memikirkannya karena dia memilih untuk percaya padanya, tetapi bagaimana dengan hari ini? Apa maksud Wang Qir ketika dia berseru seperti itu? Mengapa Yu Hao memilih menyembunyikan mereka dengan melepaskan domainnya? Apa yang terjadi di antara mereka ketika dia melakukan itu? Wajah Wang Dong'er menjadi pucat saat dia terus berpikir, dan pada saat ini juga Yu Hao benar-benar tenggelam dalam dunia spiritualnya. Tendangan brutal. Aku hanya ingin menyelamatkannya. Pikiran Yu Hao penuh dengan kesal dan frustasi. Dia tidak tidur terlalu lama setelah pingsan, namun dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya secara langsung ketika dia bangun dan dia menyadari dengan terkejut bahwa kesadarannya telah memasuki lautan spiritualnya. Luasnya lautan spiritualnya jauh lebih besar dari sebelumnya, sementara kekuatan spiritual yang lebat tersebar seperti arus. Dia juga menunjukkan belas kasihan ketika dia bertarung dengan Wang Qir. Kalau tidak, hasilnya akan sangat berbeda jika dia menggunakan mata takdirnya dengan semua kemampuan mengendalikannya di awal. Dia tidak tahu kapan dia benar-benar bisa bangun. Qir, kenapa kamu harus berteriak seperti itu? Teriakanmu akan membuatku kesulitan besar. Yu Hao tidak tahu bahwa Wang Dong'er berpikir ke semua arah yang salah, tetapi dia benar-benar yakin bahwa semua orang akan salah paham karena seruan Wang Qir. Lebih penting lagi, dia benar-benar menyentuh suatu tempat yang tidak seharusnya dia sentuh, dan dia tidak bisa menyalahkan Wang Qir untuk ini. Aku telah dianiaya. Yu Hao berteriak di dalam lautan spiritualnya. Yu Hao benar-benar tidak bermaksud hal ini terjadi. Dia merasakan tekanan yang sangat besar dari Wang Qir karena Wang Qir adalah orang terkuat yang pernah dia hadapi. Di antara orang-orang yang seusia dengannya, Bebe dan Susansi juga kuat, tetapi kekuatan mereka sangat berbeda dari gaya Wang Qir. Wang Qir adalah tipe orang yang bisa meraih kemenangan dengan satu serangan. Seperti ketika dia bertarung dengan Chi Chuochen. Betapa berbedanya mereka berdua. Alasan mengapa dia ketakutan adalah karena kekuatan ledakannya. Itu bukan sensasi yang bisa diberikan Bebe atau Susansi padanya. Dia tidak tahu seperti apa sikap Wang Qir terhadapnya selama pertempuran ini. Ia telah menyelamatkannya pada menit terakhir di hutan Stardo, dan Yu Hao tidak bisa mengembangkan pikiran negatif tentangnya apapun yang terjadi karena dia telah menyelamatkan hidupnya. Ini adalah alasan dia memutuskan untuk menggunakan domainnya, sehingga tak satu pun dari mereka akan terluka. Tidak peduli siapa yang muncul sebagai pemenang. Dia tidak pernah berharap Wang Qir meletus dengan cara ini, dan contoh kemarahan yang meledak-ledak ini membuat Yu Hao merasa seolah-olah hidupnya dalam bahaya. Adalah insting baginya untuk memberikan semua yang dimilikinya dalam keadaan seperti ini, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan secara tidak sengaja menyentuh hati Wang Qir dengan geyser tanpa salju. Ini adalah kesalahpahaman pahit. Geyser tanpa salju itu sangat kuat, begitu terpengaruh pada target. Jika Yu Hao tidak menyelamatkannya, Wang Qir pasti sudah selesai. Dia tidak punya pilihan selain menyelamatkannya, dan dia tidak bisa membuang satu detik pun. Jadi dia telah menyelamatkannya, tetapi perbuatan ini membawa masalah besar pada dirinya sendiri. Tendangan terbang Wang Qir membuat Yu Hao merasa sangat sedih, dan alasan sebenarnya mengapa dia pingsan adalah karena apa yang dia teriakkan. Hampir tidak ada cara baginya untuk memperbaiki kesalahpahaman ini. Bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada Dong'er? Yu Hao menatap lautan spiritual yang luas di hadapannya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Apakah aku harus memberitahu Wang Dong'er kebenaran bahwa aku menyentuh Wang Qir di suatu tempat yang seharusnya tidak aku sentuh? Dong'er pasti akan marah. Namun bagaimana lagi? Aku harus menjelaskannya jika tidak mengatakan yang sebenarnya. Tindakan keterlaluan apa yang telah kau lakukan sekarang, bajingan? Kenapa kau terlihat sangat sedih? Sebuah suara malas tiba-tiba terdengar dari segala arah pada saat ini. Kerutan melankolis Yu Hao segera membeku
ketika dia mendengar suara ini. Pada saat berikutnya, kegembiraan yang tak terlukiskan muncul dari matanya. Koko Tianmeng, Koko Tianmeng, di mana kamu? Dia melompat berdiri dan mengendalikan kesadarannya untuk membentuk tubuh ketika dia terbang ke ruang di atas lautan spiritualnya. Dia tidak peduli tentang hal lain saat dia berteriak sekeras yang dia bisa. Ya, suara malas itu milik Koko Tianmeng. Koko Tianmeng dan Permaisuri Es telah berhibernasi sejak Permaisuri Salju memasuki keadaan polaritas hari itu, mengirim lautan spiritual Yu Hao ke dalam kekacauan dan memaksa Penatu Wai untuk membakar indera ilahinya sendiri untuk menyelamatkan yang lain. Sudah lama berlalu sejak saat itu dan dia belum mendengar apapun dari mereka. Yu Hao telah berusaha membangunkan mereka berkali-kali, namun dia tidak bisa merasakan aura keduanya di dalam lautan spiritualnya lagi. Kesedihan awalnya segera menghilang ketika dia mendengar suara Tianmeng. Pada saat ini, Tianmeng bukan hanya teman baginya, itu juga penyelamat, dan dia tidak akan berada di sini hari ini jika dia tidak bergabung dengan Koko Tianmeng pada saat itu. Posisi Koko Tianmeng di hati Yu Hao sangat tinggi dan dihormati. Dia benar-benar memperlakukan Tianmeng seperti saudaranya sendiri. Tianmeng benar-benar mengubah takdirnya meskipun dia agak terlalu malas. Hehehe, aku masih hidup. Kenapa kau menangis? Suara Tianmeng diwarnai dengan emosi yang dalam. Yu Hao terbang ke hadapan Tianmeng dalam sekejap dan membuka lengannya lebar-lebar sebelum memeluk tubuh gemuk itu, sementara dia bersandar dengan kuat ke kerangka besar namun lembut ini. Koko Tianmeng, Penatu Wai telah... Yu Hao mulai menangis ketika dia memikirkan semua hal yang malang yang terjadi padanya. Tianmeng menghela nafas dan berkata, aku tahu Penatu Wai benar-benar manusia yang patut kita hormati, Permaisuri Es, dan aku pikir dia akan memanfaatkan kekuatan kami untuk menyelesaikan ritual itu. Tetapi siapa yang bisa berharap bahwa dia benar-benar mengorbankan dirinya sendiri pada akhirnya? Dia adalah orang yang menyelamatkan kita semua. Koko Tianmeng juga mulai meratap dan mendesah dengan putus asa dan penyesalan pada saat ini. Yu Hao terisak cukup lama sebelum dia pulih. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, bagaimana kabarmu Koko Tianmeng? Kamu seharusnya baik-baik saja sekarang. Lingkaran di sekitar tubuhmu. Wajah manusia muncul di kepala Koko Tianmeng dan dia membuat ekspresi putus asa seperti manusia. Aku benar-benar menyatu denganmu. Meskipun asal spiritualku masih disegel, itu telah sepenuhnya tenggelam ke lautan spiritualmu. Hanya tubuh ini yang tersisa dan ini hanya proyeksi kesadaranku. Lebih tepatnya, aku hanya seorang tamu yang tinggal di tubuhmu pada saat ini. Dan kamu dapat mengusirku kapan saja, tentu saja. Itu juga berarti sudah berakhir bagiku jika itu terjadi. Yu Hao menjawab dengan marah. Tidak bisakah kau membuat spekulasi hipotesis? Itu tidak akan pernah terjadi. Koko Tianmeng tergagap dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku tidak berpikir aku akan mati bahkan jika aku meninggalkan lautan spiritualmu sekarang. Ritual Penatu Wai benar-benar ajaib, dan itu membuat transformasi tertentu untuk Permaisuri Es dan aku. Hah? Transformasi? Yu Hao menatapnya dengan tatapan bingung. Tianmeng menegurnya, apakah kamu sudah menjadi bodoh? Roh, apakah kamu mencoba untuk mengatakan bahwa Permaisuri Es dan aku tidak menggabungkan kekuatan kami dan jejak spiritual kami denganmu dengan sukarela? Ya benar, adalah bahwa kami menyelesaikan segel roh hari itu juga. Namun, kami berbeda dari Permaisuri Salju dengan cara proses kami bahkan lebih berhasil. Alasannya adalah karena kita bersatu sejak lama dan kita sudah menjadi bagian darimu. Mata Yu Hao melebar dan rahangnya menjadi kendur. Koko Tianmeng, apakah kamu mengatakan bahwa kamu juga telah menjadi rohku? Apakah itu berarti kamu dapat meninggalkan tubuhku untuk bertarung? Koko Tianmeng tergagap dan berkata, aku tidak pandai berkelahi. Meskipun aku bisa berjalan-jalan keluar, aku belum sepenuhnya rohmu. Dan aku hanya akan menjadi satu setelah tingkat pertobatan tertentu. Untungnya, aku cukup pintar saat itu untuk membiarkanmu menyerap imitasi. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa melepaskan jiwa bela dirimu ketika aku sepenuhnya
berubah menjadi rohmu. Sebuah pikiran terlintas di benak Yu Hao dan dia berkata, apakah itu karena cincin rohmu yang kamu lekatkan pada tubuhku akan berbeda dari situasi normal setelah kamu berubah menjadi roh jutaan tahun? Koko Tianmeng mengangguk dan berkata, aku tidak memiliki cincin roh untukmu karena cincin rohku telah lama menjadi bagian dari tubuhmu. Namun begitu aku berubah menjadi roh, cincin roh juga akan berubah sampai batas tertentu. Ini akan berbeda dari roh permaisuri salju. Tidak ada cara bagiku untuk mengetahui seperti apa bentuknya, tetapi kamu akan mengetahuinya saat itu terjadi. Yu Hao berkata, apalagi yang perlu dilakukan sebelum kamu dapat berubah menjadi roh? Apakah kamu ingin menjadi roh? Tolong jangan memaksakan dirimu jika tidak menginginkan itu. Wajah manusia yang disihir Tianmeng membuat wajah kesal ketika dia berkata, tentu saja aku tahu, dasar idiot. Aku tidak akan pernah bisa keluar jika aku tetap seperti ini, dan aku hanya bisa tinggal di dalam dirimu. Aku akhirnya bisa keluar dari sini ketika aku menjadi roh. Kenangan dan kecerdasanku dipertahankan selama ritual itu. Aku sangat ingin menjadi roh. Tidak ada yang akan terjadi padaku ketika aku menjadi roh, karena aku tidak main berkelahi sejak awal. Yang paling bisa aku lakukan adalah membantumu menggunakan beberapa kemampuan yang telah aku berikan saat diperlukan. Ritualnya sederhana. Yang harus kamu lakukan adalah menandatangani fakta dan itu akan selesai. Yu Hao tertawa dan berkata, aku tidak akan begitu sopan lagi kalau begitu. Namun guru mengatakan sebelumnya bahwa aku tidak dapat mengasimilasi terlalu banyak roh, karena itu akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritualku. Kamu tidak akan menghisapku sampai kering kan, Koko Tianmeng? Tianmeng menjawab dengan marah, mengapa aku memilih orang bodoh sepertimu? Bertahun-tahun yang lalu aku sudah mengatakan bahwa ritual telah selesai dan yang tersisa hanyalah fakta. Segala sesuatu yang perlu diserap sudah diserap. Situasiku dan situasi permaisuri es berbeda dari permaisuri salju karena kami adalah yang pertama menyatu denganmu. Ini adalah alasan mengapa kami menyelesaikan fusi sejak lama, dan kami telah menyediakan kekuatan spiritual kami sendiri untuk digabungkan ke dalam milikmu. Jadi kami tidak membutuhkan kekuatan spiritualmu lagi. Kalau tidak, kami akan memisahkan rohmu menjadi potongan-potongan ketika menyatu dengan permaisuri salju saat itu. Cepat sekarang, beri aku fakta itu, jadi aku bisa pergi keluar dan menjelajahi dunia. Yu Hao tidak akan menolak permintaan Tianmeng dan segera mulai mengucapkan mantra penyegelan fakta yang telah diberikan Penatua Yi kepadanya. Lautan spiritual Yu Hao lebat dan penuh gejolak. Secara bertahap mulai tenang selama mantranya. Tianmeng tidak berkata apa-apa lagi dan hanya melayang diam-diam di udara. Mata Yu Hao perlahan berubah keemasan saat dia mengangkat tangan kanannya dan menggambar rune di langit terus-menerus yang melayang ke arah Tianmeng. Tianmeng secara bertahap menutup matanya. Kerangkanya yang besar menjadi sedikit lebih kecil dengan setiap rune yang mendarat di tubuhnya. Kekuatan spiritual yang lembut mengalir ke seluruh tubuhnya dan auranya perlahan-lahan mengalami transformasi mistis. Perasaan Yu Hao adalah yang paling akut dan hal yang pertama yang dia rasakan adalah perpisahan. Tianmeng dipertobatkan menjadi roh bawahannya dan itu berarti Tianmeng memisahkan dirinya dari asal spiritualnya sendiri. Itu juga berarti bahwa Tianmeng secara resmi meninggalkan asal spiritualnya ke Yu Hao. Tubuh virtual Koko Tianmeng tumbuh lebih kecil tetapi juga menjadi lebih material dan energi kehidupannya menjadi semakin padat. Dua harta karun Koko Tianmeng adalah asal spiritualnya yang telah dianugerahkannya kepada Yu Hao, dan jejak kehidupannya berasal dari energi kehidupan bernilai jutaan tahun. Pada saat ini, jejak hidupnya seperti sedang terbangun saat fakta mulai berlaku. Itu terus-menerus melepaskan sejumlah besar energi kehidupan yang terus-menerus menyatu dengan Yu Hao. Riak-riak itu secara bertahap membuat tubuh Tianmeng bahkan lebih padat dan material. Yu Hao akhirnya merilis rune terakhir dengan sukses dan fakta selesai. Kerangka Koko Tianmeng telah menjadi cukup kecil untuk muat di atas telapak tangan dan dia tiba-tiba melonjak ke langit sebagai seberkas cahaya putih. Mata emasnya yang kecil dipenuhi dengan kegembiraan.
ada jejak emas di dahinya, tampak seperti mata vertikal. Itu adalah fakta yang mengikatnya pada Yu Hao. Seperti yang dikatakan Tianmeng sebelumnya, ada celah besar antara menyelesaikan proses dengan permaisuri salju saat itu dan menyelesaikan proses dengan Tianmeng pada saat ini. Yu Hao tidak merasakan gelombang kekuatan spiritual atau kekuatan jiwanya yang tidak normal. Perjanjian atau fakta sudah selesai. Tianmeng secara resmi menjadi roh Yu Hao sejak saat ini dan seterusnya. Roh kedua Wu Yu Hao. Suara mendesis, tubuh Koko Tianmeng melintas dan menghilang di dalam lautan spiritual Yu Hao begitu saja. Kesadaran Yu Hao kembali ke tubuh fisiknya dan dia tanpa sadar membuka matanya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.